Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal pada bab elastisitas nomor 13 sampai nomor 24. Perhatikan soalnya, pada dua buah benda P dan Q dikerjakan gaya F sehingga benda mengalami perubahan panjang sebesar delta X seperti yang ditunjukkan pada grafik F terhadap delta X. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Jika KP adalah tetapan pegas P dan kaki adalah tetapan pegas Q, maka perbandingan nilai KP berbanding nilai kaki adalah, nah, K itu adalah tetapan pegas atau konstanta elastisitasnya. Konstanta elastisitas dapat ditentukan dengan cara, nah sekarang kita lihat dulu konstanta elastisitas pada bahan P. Pada bahan P, konstanta elastisitasnya K sama dengan F per X. K itu konstanta, F itu gaya, dan X itu pertambahan panjang. Nah, ini diperoleh dari hukum Hooke. Nah, sekarang kita lihat nilai F-nya berapa. Pada bahan P, nilai F-nya itu 8, sedangkan nilai X-nya itu 9. Maka kita peroleh seperti ini. F-nya itu 8 dan X-nya itu 9. Sedangkan pada bahan Q, konstanta elastisitasnya ditentukan dengan cara F dibagi X. Nah, sekarang kita lihat garis Q-nya. Garis Q-nya, F-nya itu nilainya 3. Sedangkan X-nya nilainya 9. Maka kita peroleh 3 per 9. Ya, jadi ingat 3 itu diperoleh dari bagian ini. Garis Q, jika kita tarik garisnya itu kita peroleh F-nya bernilai 3 dan X-nya bernilai 9. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah perbandingan nilai KP dengan nilai kaki. Karena keduanya sudah ada, KP-nya itu 8 per 9, sedangkan kaki-nya itu 3 per 9. Kita peroleh KP dibandingkan dengan kaki sama dengan KP-nya itu 8 per 9, kita tulis 8 per 9 dibagi kakinya itu bernilai 3 per 9, maka kita tulis seperti ini. Nah, lihat ya, di bagian atasnya 8 per 9, sedangkan di bagian bawahnya 3 per 9. Di bagian bawah ini bisa kita naikkan ke atas dengan cara kita balik posisinya. Jadi seperti ini, 8 per 9 dikali 9 per 3. Ya, jadi yang tadinya 3 per 9, jika kita naikkan ke atas akan menjadi 9 per 3. Maka 9 ini bisa kita bagi, maka kita peroleh 8 per 3. Maka jawaban untuk soal nomor 13, perbandingan nilai KP dan nilai kaki adalah 8 banding 3. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah jawabannya D. Selanjutnya, soal nomor 14, sebuah pegas yang panjang awalnya 10 cm. Nah, jadi awalnya pegas di bagian ini panjangnya 10 cm, digantung dan diberi beban seperti pada gambar. Jadi ketika diberi beban 4 Newton, panjang pegas tersebut kemudian menjadi 22 cm. Yang awalnya tadi 10 cm berubah jadi 22 cm. Ini panjang akhir pegas. Jika pegas memenuhi hukum Hooke, maka panjang pegas ketika diberi beban seberat 6 Newton adalah, nah sekarang untuk menentukan panjang pegas ketika diberi beban seberat 6 Newton, kita harus tahu dulu kemampuan pegasnya atau konstanta pegasnya. Sebelum menentukan konstanta pegasnya, lihat pegasnya itu bertambah panjang dari yang awalnya 10 cm menjadi 22 cm. Kita lihat dulu pertambahan panjangnya berapa. Pertambahan panjangnya itu panjang akhir dikurangi panjang awal. Panjang akhirnya 22 cm, sedangkan panjang awalnya 10 cm. Maka kita peroleh 12 cm atau 0,12 meter. Jika kita ubah satuannya dari cm ke meter. Kemudian kita tentukan konstanta pegasnya dengan cara K sama dengan F dibagi X. K itu konstanta pegasnya, F itu gaya pegasnya, dan X itu pertambahan panjangnya. F-nya berapa? F-nya itu gaya yang menarik pegasnya sebesar 4 Newton. Maka F-nya itu 4, sedangkan X-nya atau pertambahan panjangnya sebesar 0,12. Maka nilai K-nya 4 per 0,12. Nah, kita simpan dulu nilai K-nya seperti ini. Nah, yang ditanyakan, maka panjang pegas ketika diberi beban seberat 6 Newton adalah, nah yang ditanyakan itu panjangnya, panjang pegasnya. Maka kita bisa tentukan dengan cara X sama dengan F per K. X itu pertambahan panjangnya, F itu gayanya, gayanya itu 6 Newton. Sedangkan K-nya sudah kita peroleh tadi nilainya 4 per 0,12. Maka kita masukkan saja nilainya, F-nya itu 6, kita tulis di sini, dan K-nya itu 4 per 0,12. Bagian yang ada di bawah 4 per 0,12 bisa kita naikkan ke atas menjadi 6 dikali 0,12 per 4. Jadi dibalik ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. 0,12 dibagi 4 hasilnya 0,03. Jadi 6 dikali 0,03
hasilnya 0,18 meter atau 18 cm. Nah, inilah pertambahan panjangnya setelah beban seberat 6 Newton dipasangkan pada pegas ini. Jadi ketika pegas ini diberikan beban 6 Newton, pegas akan bertambah panjang 18 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang keseluruhan pegasnya. Karena panjang keseluruhan pegasnya atau panjang akhir pegasnya yaitu panjang akhir sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjangnya ya. Jadi panjang akhir itu panjang awal pegasnya ditambah pertambahan panjangnya setelah beban sebesar 6 Newton dipasangkan. Nah, panjang awalnya berapa? Panjang awalnya itu 10 cm kan? Di sini nih, 10 cm ditambah 18 cm. Hasilnya 28 cm. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah jawaban A. Selanjutnya soal nomor 15. 3 buah pegas disusun seperti gambar di bawah ini. Konstanta masing-masing K1-nya 200 Newton per meter, K2-nya 400 dan K3-nya 200 Newton per meter. Karena pengaruh beban M, susunan pegas mengalami pertambahan panjang sebesar 5 cm. Jika percepatan gravitasi atau G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, besar M adalah, nah kita selesaikan dulu pegas yang disusun secara paralelnya, yaitu pegas nomor 1 dan pegas nomor 2. Bagian ini, itu susunan paralel. Kita cari pegas penggantinya dengan cara Kp sama dengan K1 ditambah K2. Karena K1-nya 200 dan K2-nya 400, maka kita tulis K1-nya 200, K2-nya 400. 200 ditambah 400 hasilnya 600 Newton per meter. Itulah konstanta penggantinya. Kemudian karena kedua pegas ini kita ubah jadi konstanta penggantinya, maka susunan pegasnya kita dapat gambarkan seperti ini. Nah, jadi yang tadinya 2 kita sudah ubah jadi satu buah pegas pengganti. Jadi seperti ini. Nah, kedua pegas ini disusun secara seri dengan Kp atau konstanta pengganti pegas paralel yang tadi yang 2 nih. Nilainya 600 dan yang K3 itu nilainya 200. 200 diperoleh dari soal nih. K3 sama dengan 200 Newton per meter. Maka K3-nya 200 Newton per meter. Nah, sekarang kita selesaikan kedua pegas ini yang disusun secara seri, maka 1 per K total sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3. Nah, mengapa demikian? Karena bentuk susunannya seri, jadi ada 1 pernya. Sedangkan jika paralel tadi tinggal dijumlahkan saja kan. Nah, jadi 1 per K total sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3. Karena konstanta pengganti pegas paralelnya 600 Newton per meter, sedangkan K3-nya 200 Newton per meter, maka kita masukkan ke dalam rumus jadi 1 per 600 ditambah 1 per 200. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh seperti ini. 1 per 600 ditambah 3 per 600. Nah, ini diperoleh dari mana? Jadi, penyebut di bagian ini, angka 200 kita samakan dengan yang ada di kiri, yaitu 600. Caranya 200 dikali 3, hasilnya 600. Jika bagian bawah dikali 3, maka bagian atas juga dikali 3. Jadi, 3 dikali 1, hasilnya 3. Maka kita peroleh 3 per 600. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan 1 ditambah 3 hasilnya 4. Maka 4 per 600 kita peroleh seperti ini. Nah, 4 per 600 ini adalah 1 per K totalnya. Yang ingin kita ketahui adalah K totalnya. Maka K totalnya sama dengan 600 per 4. Hasilnya 150 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah karena pengaruh beban M, susunan pegas mengalami pertambahan panjang sebesar 5 cm. Yang ditanyakan itu adalah besarnya massa yang harus digantungkan sehingga pegas mengalami pertambahan panjang 5 cm. Nah, ingat ya, kita tulis dulu pertambahan panjangnya sebesar 5 cm atau 0,05 meter. Nah, di bagian ini nih, kita ubah 5 cm satuannya ke dalam meter. Jadi 0,05 meter. X-nya sama dengan 0,05 meter. Maka pertambahan panjangnya kita tulis 0,05 meter. Yang ditanyakan adalah masanya. Kita gunakan hukum F sama dengan K dikali X. F itu gaya yang menarik pegas sehingga pegasnya bertambah panjang sebesar 5 cm atau 0,05 meter. K F-nya kita ubah jadi M dikali G sama dengan K dikali X. Mengapa F-nya diubah jadi M dikali G? Karena ini adalah gaya beratnya. Gaya yang menarik pegasnya sehingga bertambah 5 cm. Nah, M-nya berapa? M-nya itu yang ditanyakan. G-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga kita peroleh M sama dengan K dikali X per G. K itu konstanta pegas, X itu pertambahan panjang, dan G itu percepatan gravitasi. Karena K-nya kita sudah peroleh 150, X-nya itu 0,05, dan G-nya kita ambil nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Sesuai dengan yang ada di soal, 10 meter per sekon kuadrat, maka kita masukkan angka-angkanya. K-nya 150, kita ganti. Ingat ya, 150 ini diperoleh dari yang tadi. K totalnya 150 Newton per meter. X-nya itu 0,05 meter. Kita peroleh di bagian ini. G-nya itu nilainya 10. Ini diperoleh di soal. Nah, sekarang 150 dikali 0,05 per 10. Hasilnya adalah 0,75 kg. Maka jawaban yang sesuai untuk soal nomor 15 adalah
Jawaban E. Selanjutnya, nomor 16, 4 buah pegas identik yang masing-masing mempunyai tetapan sebesar K disusun secara paralel. Tetapan pegas pengganti susunan pegas tersebut adalah, yang ditanyakan adalah konstanta penggantinya. Karena terdapat 4 buah pegas yang disusun secara paralel, maka Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4. Karena terdapat 4 buah pegas. Jadi seperti ini. K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4. Nah, masing-masing pegasnya memiliki konstanta sebesar K. Maka K1-nya kita ubah jadi K, K2-nya kita ubah jadi K, K3-nya diubah jadi K, dan K4-nya kita ubah jadi K. Maka kita peroleh konstanta pengganti pegas paralel sama dengan 4K. Maka jawaban yang sesuai untuk soal nomor 16 ada jawaban E. Kemudian soal nomor 17. Soal nomor 17, perhatikan susunan pegas identik pada gambar di bawah ini. Jika tetapan masing-masing pegas adalah 200 Newton per meter, maka nilai konstanta susunan pegas tersebut adalah, nah jadi terdapat 4 buah pegas. Kita tandai dulu pegas pertama K1, K2, K3, dan K4. Jadi terdapat 4 buah pegas. Kemudian kita selesaikan dulu pegas yang disusun secara paralelnya, yaitu antara K2 dan K3-nya. Nah, di bagian ini, karena ini adalah susunan pegas paralel. Dengan cara kita cari pegas penggantinya, yaitu Kp sama dengan K2 ditambah K3. Karena masing-masing konstanta pegasnya bernilai 200, maka K2-nya 200 dan K3-nya juga 200. Maka kita peroleh konstanta penggantinya yaitu 400 Newton per meter. Nah, sekarang karena kita sudah mengganti K2 dan K3 ini dengan konstanta penggantinya, susunan 4 buah pegas ini bisa diubah jadi seperti ini. Nah, jadi K1 konstanta pengganti paralel yang tadi, dan K4-nya. Kemudian karena kita tahu susunan yang seperti ini kita sebut sebagai susunan seri, maka kita cari konstanta pegas pengganti serinya, yaitu 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per Kp ditambah 1 per K4. Karena 3 buah pegas ini disusun secara seri. Nah, K1-nya bernilai 200, Kp-nya bernilai 400, dan K4-nya bernilai 200 juga. Maka kita peroleh seperti ini. 1 per 200 ditambah 1 per 400 ditambah 1 per 200. Nah, kemudian kita samakan dulu penyebutnya, maka kita peroleh seperti ini. 2 per 400 dengan cara dikalikan 2. Jadi di bagian bawah dikalikan 2 hasilnya 400. Maka yang bagian atas juga kita kalikan 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Ditambah 1 per 400 ditambah 2 per 400. Maka kita peroleh seperti ini. 2 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 5 per 400. Nah, ini adalah 1 per K totalnya. Sedangkan yang kita cari adalah K totalnya atau konstanta totalnya. Sama dengan 400 dibagi 5 hasilnya 80 Newton per meter. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah jawaban A. Selanjutnya soal nomor 18. 2 buah pegas masing-masing mempunyai konstanta 200 Newton per meter dan 600 Newton per meter. Kedua pegas ini dirangkai seperti pada gambar di bawah ini. Jika gaya F sama dengan 100 Newton, maka pertambahan panjang sistem pegas tersebut adalah, karena kedua pegas ini disusun secara seri, maka kita cari konstanta penggantinya dulu. Dengan cara 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. K1-nya itu 200 Newton per meter dan K2-nya 600 Newton per meter. Maka kita peroleh 1 per 200 ditambah 1 per 600. Dengan cara menyamakan penyebutnya, maka kita peroleh 3 per 600 ditambah 1 per 600. Nah, 3 per 600 ini diperoleh dari mana? 3 per 600 ini diperoleh dari 1 per 200 yang kita samakan penyebutnya menjadi 600. Dengan cara kita kalikan 3. 3 dikali 200 hasilnya 600. Karena bagian bawah ini dikalikan 3, maka bagian atas juga dikalikan 3. Maka 3 dikali 1 kita peroleh 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 1 hasilnya 4 per 600. Ini adalah 1 per K totalnya. Sedangkan yang kita cari adalah K totalnya. K totalnya itu 600 per 4. Hasilnya 150 Newton per meter. Nah, sekarang yang ditanyakan di soal adalah pertambahan panjang sistem pegasnya atau X-nya. Maka kita cari dengan menggunakan pertambahan panjang X sama dengan F per K. F itu gaya dan K itu konstanta penggantinya yang kita cari tadi. Hasilnya 150 Newton per meter. F-nya, karena F-nya itu 100 Newton, maka kita masukkan angkanya 100 dibagi 150. Ingat ya, 100 ini diperoleh dari soal karena besar gayanya 100 Newton. Sedangkan 150 ini diperoleh dari K totalnya yang kita cari tadi, 150 Newton per meter. Maka kita peroleh 100 dibagi 150 hasilnya 0,66 meter. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah jawaban D. Selanjutnya, soal nomor 19, 2 buah pegas identik mempunyai tetapan sebesar 400 Newton per meter. Jika kedua pegas ini disusun secara paralel, maka gaya yang diperlukan untuk meregangkan sistem pegas sebesar 5 cm adalah,
Nah, ingat lagi ya, karena kedua pegas ini disusun secara paralel, maka kita cari konstanta penggantinya dengan cara K1 ditambah K2 karena terdapat dua buah pegas yang disusun secara paralel. K1-nya itu 400 dan K2-nya juga 400. Maka kita peroleh 400 ditambah 400 hasilnya 800 Newton per meter. Nah, inilah konstanta penggantinya. Yang ditanyakan di soal adalah gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas sehingga bertambah panjang 5 cm. Nah, karena di sini yang diminta adalah pertambahan panjang pegasnya itu 5 cm, maka X-nya adalah 5 cm. Atau jika kita ubah ke dalam meter, maka kita peroleh 0,05 meter. Yang ditanyakan adalah gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas tersebut sehingga dapat bertambah panjang 5 cm dengan menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali X. F itu gayanya, K-nya itu konstanta pegasnya, dan X itu adalah pertambahan panjangnya. Karena K-nya itu 800 yang kita peroleh tadi, dan X-nya itu 0,05, maka kita peroleh seperti ini. 800 dikali 0,05 hasilnya 40 Newton. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah D. Selanjutnya soal nomor 20. Perhatikan grafik gaya F terhadap pertambahan panjang pegas X di bawah ini. Jadi terdapat 5 buah pegas P, Q, R, S, dan T. Urutan pegas dari konstanta terkecil sampai konstanta terbesar adalah, nah ingat lagi, untuk menentukan konstanta pegas itu dengan cara K sama dengan F per X. K itu konstanta pegas, F itu gaya, dan X itu pertambahan panjangnya. Nah, ingat lagi ya, semakin besar nilai F-nya, maka semakin besar nilai konstanta pegasnya. Nah, sekarang kita bandingkan nilai F-nya dengan cara kita tarik garis seperti ini. Nah, jadi ini adalah kondisi pertambahan panjang yang sama antara pegas P, Q, R, S, dan T. Nah, jadi pertambahan panjangnya di bagian ini. Sedangkan gaya yang diperlukannya untuk P, gayanya itu ada di bagian ini. Untuk Q, gayanya ada di bagian ini. Untuk R, bagian ini. S, dan T. Perhatikan ya, semakin besar gaya pegasnya, maka konstanta pegasnya juga semakin besar. Jadi, semakin besar gaya pegasnya, maka semakin besar nilai konstantanya. Karena yang diminta adalah urutan pegas dari konstanta terkecil sampai konstanta terbesar, maka, nah sekarang kita urutkan nilai gayanya. P, antara P, Q, R, S, dan T itu berurutan. Semakin ke atas, semakin besar nilai gayanya. Nah, yang diminta adalah urutan pegas dari konstanta terkecil sampai konstanta terbesar. Maka kita tinggal cari saja gayanya yang terkecil atau F-nya yang paling kecil, yaitu urutannya T, S, R, Q, dan P. Maka jawaban yang sesuai untuk soal nomor 20 adalah B. Jika kita ingin melihat dari grafiknya, semakin landai grafiknya, maka semakin kecil konstanta pegasnya. Jadi karena yang paling landai di sini adalah T, kemudian S, R, Q, dan yang paling curam itu P, maka yang paling kecil itu dari T dulu. Kemudian S, R, Q, dan P. Selanjutnya soal nomor 21. Perhatikan tabel beberapa konstanta pegas atau K di bawah ini. Pegas 1 300 Newton per meter, pegas 2 100 Newton per meter, pegas 3 500 Newton per meter, dan pegas 4 200 Newton per meter. Urutan pegas dari yang sulit meregang ke pegas yang lebih mudah meregang adalah, nah sekarang kita tulis dulu pegasnya. Terdapat 4 buah pegas. Pegas 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan, pegas 1 memiliki kemampuan 300 Newton per meter. Artinya, pegas akan bertambah panjang 1 meter jika diberi beban 300 Newton. Pegas 2, kemampuannya 100 Newton per meter. Artinya, pegas akan bertambah panjang 1 meter jika diberi beban 100 Newton. Pegas ketiga memiliki kemampuan 500 Newton per meter. Artinya, pegas ini akan bertambah panjang 1 meter jika diberi beban 500 Newton. Pegas keempat, kemampuannya 200 Newton per meter. Artinya pegas ini akan bertambah panjang 1 meter jika diberi beban 200 Newton. Nah, kita perhatikan di sini antara pegas 1, pegas 2, pegas 3, dan pegas 4 memiliki pertambahan panjang yang sama. Perbedaannya, berapakah beban yang diperlukan untuk membuat pegas ini bertambah panjang 1 meter? Nah, sekarang karena di sini urutan pegas dari yang sulit meregang ke pegas yang lebih mudah meregang, maka urutannya adalah yang pertama itu pegas ketiga, yang kedua itu pegas pertama, yang ketiga pegas keempat, dan yang terakhir adalah pegas kedua. Mengapa urutannya demikian? Perhatikan pegas ketiga. Pegas ketiga ini hanya akan bertambah 1 meter jika ada beban 500 Newton. Berbeda dengan pegas pertama. Pegas pertama ini hanya akan bertambah panjang 1 meter jika diberi beban 300 Newton. Jadi seperti itu. Semakin besar beban yang diperlukan, maka semakin sulit sebuah pegas untuk meregang. Jadi urutan yang sesuai untuk jawaban soal nomor 21 itu ditunjukkan oleh jawaban C, 3142. Pegas 3,
pegas 1, pegas 4, dan pegas 2. Dari urutan yang sulit meregang ke yang lebih mudah meregang. Kemudian soal nomor 22, perhatikan karakteristik tabel elastisitas bahan di bawah ini. Jadi terdapat bahan A, B, C, D, dan E, dan terdapat nilai modulus elastisitasnya. Berdasarkan data modulus elastisitas di atas, urutan bahan yang paling tidak elastis sampai yang sangat elastis adalah, nah ingat lagi makna dari modulus elastisitas adalah semakin kecil nilai modulus elastisitas, maka semakin elastis bendanya. Sebaliknya, semakin besar nilai modulus elastisitas atau nilai E-nya, semakin kurang elastis bendanya. Nah, sekarang kita tentukan dulu, karena yang ditanyakan adalah urutan bahan yang paling tidak elastis, artinya yang kita cari modulus elastisitas yang paling besar. Karena semakin besar nilai modulus elastisitas, maka semakin tidak elastis bendanya. Nah, urutannya kita peroleh. Yang pertama bahan A, yang kedua bahan E, yang ketiga bahan C, yang keempat bahan D, dan yang kelima bahan B. Jadi urutan yang paling tidak elastis sampai yang paling elastis ditunjukkan oleh jawaban A, yaitu bahan A, bahan E, bahan C, bahan D, dan bahan B. Kemudian soal nomor 23, perhatikan, dari percobaan menentukan elastisitas karet dengan menggunakan karet ban diperoleh data seperti tabel di bawah ini. Jadi terdapat 5 buah percobaan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa karet ban yang memiliki nilai konstanta terbesar terdapat pada percobaan. Nah, kita perhatikan, ingat lagi untuk menentukan konstanta pegas itu dengan cara K sama dengan F dibagi X. F itu gaya yang ini nih. Sedangkan X pertambahan panjang. Kita hitung konstanta pegas pada masing-masing percobaannya. Jadi pada percobaan pertama gayanya 7, sedangkan pertambahan panjangnya 3,5 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita hilangkan dulu 10 pangkat negatif 2 di bagian ini supaya lebih mudah menghitungnya. Nah, jadi kita anggap pertambahan panjangnya 3,5, 2,5, 2,0, 4,5, dan 3,3. Nah, sekarang kita cari konstanta pegas untuk percobaan pertama, yaitu 7 dibagi 3,5 atau gaya dibagi pertambahan panjangnya. 7 dibagi 3,5 hasilnya 2 Newton per meter. Sedangkan percobaan kedua, 8 dibagi 2,5 hasilnya 3,2 Newton per meter. Percobaan ketiga, 6 dibagi 2,0 hasilnya 3 Newton per meter. Percobaan keempat, 9 dibagi 4,5 hasilnya 2 Newton per meter. Dan percobaan kelima, 10 dibagi 3,3 hasilnya 3 Newton per meter. Maka sudah diketahui bahwa konstanta terbesar terdapat pada percobaan kedua. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 itu adalah jawaban B. Dan soal yang terakhir, nomor 24, grafik hubungan gaya F terhadap pertambahan panjang atau delta X dari percobaan elastisitas pegas di bawah ini yang memiliki konstanta elastisitas terkecil adalah, nah ingat untuk menentukan konstanta elastisitas itu dengan cara K sama dengan F dibagi X. F itu gaya dan X itu pertambahan panjang. Nah, sekarang kita cari masing-masing konstanta elastisitasnya. Untuk jawaban A, lihat, F-nya itu 2 dan X-nya itu 6. Maka konstantanya itu 2 dibagi 6. Kita peroleh hasilnya 1/3. Kemudian untuk jawaban yang C di sini, konstanta pegasnya F-nya itu 6 dan X-nya itu 2. Maka konstantanya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan jawaban E yang ini, F-nya itu 6 sedangkan X-nya itu 6 juga. Maka 6 dibagi 6 hasilnya 1. Jawaban B yang ini, F-nya itu 4 dan X-nya itu 4. Maka kita peroleh 4 dibagi 4 hasilnya 1. Dan yang terakhir, F-nya itu 3 dan X-nya itu 6. Maka kita peroleh K sama dengan 3 dibagi 6 hasilnya 1/2. Maka kita bisa simpulkan elastisitas pegas di bawah ini yang memiliki konstanta elastisitas terkecil adalah ditunjukkan oleh grafik A. Karena nilainya 1/3 dibandingkan dengan yang lain. Ini kan 1/3. Yang B nilainya 1, yang C nilainya 3, yang D nilainya setengah, dan yang E nilainya 1. Maka yang paling kecil itu nilainya 1/3. Sampai di sini untuk pembahasan soal bab elastisitas. Kita lanjutkan lagi pembelajarannya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.